Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang telah kami rangkum, yaitu Ketahanan Nasional, mata kuliah kewarganegaraan. Next. Ketahanan nasional merupakan pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan, keuletan, dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengarahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Next. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, manunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Yang ketiga, berkewibawaan. Yang keempat, berubah menurut waktu. Yang kelima, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri atau self-confidence. Dan yang ketujuh, tidak bergantung kepada pihak lain atau self-reliance. Next. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang terdiri dari yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan, yang kedua asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang ketiga asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yang keempat asas kekeluargaan. Next. Pembinaan ketahanan nasional. Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan berikut. Yang pertama, pengalaman Pancasila sebagai objek dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Yang B, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direfleksikan dalam dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya. C, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata. E. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. F. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain. Next. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Sedangkan perkembangan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengiraan, sarana dan prasarana, transportasi, dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembangunan sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Cicin Anogu.
ketahanan nasional. Ketahanan nasional dan globalisasi. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakikatnya merupakan ekses dari pengaruh gejala global tersebut. Pertama, dimensi globalisasi. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, dan kultural. Ekonomi globalisasi atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya internasional. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam berpolitikan negara-negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Next. Politik dan pemikiran demokrasi manusia. Globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya dan pasar bebas, pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya, maksudnya ada lain. Di masa akan fenomena antara lain menguatnya identitas lokal, etno global, nasional, artinya berbagai hukum internasional, munculnya blok-blok kekuatan, tambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi, munculnya nilai-nilai global, kerusakan lingkungan hidup. Next. Pengaruh globalisasi. Spektrum ancaman di era global. Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya di era Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun masih tetap diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Sejalan dengan perubahan zaman, maka konsepsi ketahanan nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respons yang bersifat militer pula. Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep ketahanan nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non-militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkotika, kriminalisasi, kerusakan alam, dan sebagainya. Dengan demikian, spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks.
Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk pertanyaan, yaitu mengapa upaya untuk memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan? Dan untuk jawabannya, upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan yang berikut. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Pendidikan moral Pancasila. 4. Santi Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila. Dan aspek politik upaya mewujudkan ketahanan. Terima kasih.